Sudah ya Mbak Ari. 12, 14, 86. 12 menit. 12 menit 14 detik. Lewat. Nggak apa-apa, Itu tadi juga masih ada jeda kan, Mbak? Tiba-tiba mau lihat contekan. Contekannya hilang di mana? Oke, izin memberi feedback, Mbak Dian ya. Ya Pak Pras, mau Dari yang disampaikan oleh Mbak Dian, apa yang menurut Mbak Dian menjadi kekuatan Mbak Dian? kekuatan dari isi ceritanya atau kekuatan? Performance tadi. Jadi ini feedback ini adalah tentang bukan tentang Mbak Dian, tetapi tentang bagaimana Mbak Dian perform barusan ya. Dalam kurun waktu yang terbatas dan berdasarkan apa yang saya sempat dengar, sempat simak, sempat lihat, dan sempat rasakan. Jadi mungkin tidak akan keseluruhan gitu. Nah, jadi apa yang bagi Mbak Dian tadi sesuatu yang sudah strong. Ada beberapa hal yang saya rasakan lebih spontan. Hmm. Tapi ternyata ada sedihnya juga ya Pak Pras. Kalau kemarin-kemarin kan enggak. Terus ini malah bukan strong ya. Tiba-tiba ada cerita yang hilang. Iya, ada cerita yang hilang. Nah, seandainya diberikan kesempatan untuk mengulangi sekali lagi, 12 menit lagi, apa yang akan Mbak Dian lakukan berbeda dari sebelumnya? Mungkin akan memperjelas poin-poinnya. Ya, jadi audiens ini ketika mendengarkan Mbak Dian, dia tergerak untuk apa? Memahami apa, terinspirasi apa, atau tergerak untuk apa, Mas? Yang diharapkan oleh Mbak Dian. Yang diharapkan ya bahwa menjalankan proses yang tidak kita sukai atau kita dalam kondisi tertekan itu sebenarnya perlu dilanjutkan aja. Hmm, nah ini saya sebagai audiens yang tadi mengawamkan diri, saya masih bingung Mbak Dian ini mau menyampaikan Apa? pelajaran apa atau ilmu apa kepada kepada saya gitu. Apa yang direncanakan tadi apa sebetulnya? Ya, Bahwa ketika mendengarkan Mbak Dian, saya tergerak untuk apa? Change apa? rencananya rencananya itu saya kan menyampaikan bahwa itu tak ada pola-pola yang dilakukan oleh ibu gitu ya Pak Pras. Yaitu Kemudian saya ternyata mengikuti pola itu, pola itu adalah pola ya, untuk melayani orang lah gitu ya. Bener nggak Pak Pras? eh, karena saya juga bingung ini dari saat ini cerita apa tentang apa ya? Mau ngasih tahu apa kepada saya gitu? Atau mau menginspiring apa, memberi ide apa kepada saya gitu? Karena tadi yang saya dengarkan mulai dari opening itu ayo cepetan, terus kemudian ada sebel, kemudian kemudian dari situ eh, karena melayani menolong orang itu kemudian ngejar ayam, ngasih makan, terus habis itu Mbak Dian naik bis dengan pakaian yang seperti itu, gendong segala macam, saya belajar. Tahu-tahu di belakang ternyata itu yang saya tiru ya, yang yang saya lakukan persis seperti ibu saya. Nah, yang saya lakukan itu apa? Nah, ini poin jelasnya ini saya masih belum nangkep gitu. Dan kalau yang mau disampaikan adalah lakukan pola melayani. Nah, pola yang melayani yang bagaimana? Jadi word-nya itu adalah pola melayani. Definisinya apa yang dimaksud dengan pola melayani ala ibu yang
contoh oleh Mbak Dian ini. Apa deskripsinya jelas sehingga orang melayani yang seperti itu toh. Gitu. Nah, kemudian kenapa kok ibu tuh melayani seperti ini? Why? Nah, itu saya juga belum dapat. Kecuali cuma tadi wong urip iku yo cekatan. Tapi apakah itu dasar dari melayani yang melayaninya sendiri juga belum, bagi saya kan lebih ke pokoknya ada orang terus nggak dibayar atau apa tadi kan yang diikuti oleh Mbak Dian itu kemudian bingung untuk untuk menentukan harganya bahkan berpikir diskon. Nah, pertama begini, kalau melayaninya seperti itu, apakah ini worth to share? Apakah ini akan membaikkan kita yang mendengarkan itu? Apakah ini kemudian membuat saya yang sudah punya tarif dan tarifnya tinggi, itu kemudian terus, kalau gitu aku nggak usah mikir tarif ya. Gitu. Bahkan kalau bisa aku kasih diskon-diskon. Apakah seperti itu yang mau dimaksudkan oleh Mbak Dian ketika saya mendengarkan Mbak Dian menyampaikan poin itu? Kenapa ini penting? Karena suatu saat nanti kalau saya mengalami kecelakaan, saya bisa dibantu dengan kebaikan saya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana menjelaskan secara make sense? Bukan bukan menjadi sebuah magical thinking istilahnya. Magical thinking itu kok tahu-tahu begitu. Nah, kalaupun apa yang dialami oleh ibu ketika naik haji begitu mudahnya, operasi tidak keluar biaya sedikit pun, kemudian kursi roda juga tidak terpakai. Apakah itu memang karena kebaikan beliau di masa lalu? Nah, bagaimana memberi rasional kepada audiens bahwa iya, memang itu dampak dari di masa lalu. Sekurang-kurangnya minimal ibu yang ngomong sendiri atau Mbak Dian bertanya kepada ibu atau apa? Makanya nanti kesimpulan bahwa kebaikan di masa lalu ibu itulah dan Mbak Dian itulah yang mempermudah hidup ke depan. Kalau memang seperti itu, kuatkan dengan referensi-referensi tertentu. Nah, baru disitulah boleh masuk yang namanya boleh ayat, boleh hadis, boleh kebijaksanaan orang tua, boleh apapun itu, tetapi itu setelah di ujung-ujung setelah cerita tentang bukti, evidence ini sudah disampaikan kepada audiens. Jadi kriteria logis, etis, dan estetisnya itu semua dapat. Itu itu dari sisi konten ya, Mbak. Jadi dari sisi konten saya belum dengan jelas menggambarkan poin yang yang telah disampaikan oleh Mbak Dian. What itu apa what-nya, kemudian apa why-nya, dan kemudian bagaimana how-nya kan? Bagaimana sih melakukan kebaikan itu? Dan what if? Bagaimana kalau sudah melakukan kebaikan ternyata tidak kunjung? Apa ini gitu? Ada apa? Perlu ngapain? Dan tadi ada beberapa kalimat, misalnya pengalaman demi pengalaman saya lalui sehingga bertetangga dengan anak berkebutuhan khusus. Ini kan kalimat yang tidak punya value apa-apa kepada audiens. Langsung aja cerita tentang apa pengalaman berikutnya. Karena pengalaman demi pengalaman saya lalui, normatif, klise, retorik. Kami terus menjalani kehidupan selanjutnya. Ya kan nggak usah. Karena memang kita menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa kalimat yang sebetulnya itu tidak ada value yang kuat, meaning yang kuat, dampak yang kuat bagi audiens. Itu bisa dicabut.
Kemudian secara flow agak terputus ya, memang karena tadi ternyata catatannya udah nggak tahu kemana. Itu kalau dari saya secara umum, supaya waktu kita cukup semua, kita bagi-bagi ke Mbak Ari dan Kang Nugi juga. Nanti kalau ada yang kurang saya tambahin. Silakan Mbak Ari atau Kang Nugi dulu. Oke, baik. Sebetulnya Mbak Dian tuh kemarin kan kita sempat ini ya, kita sempat one on one kemarin itu. Nah, dari hal itu sebetulnya saya tuh kemarin nangkep ada beberapa pola kebaikan ibu yang sebetulnya bisa jelas gitu. Tapi tadi kok jadi samar lagi? Kok jadi samar lagi? Padahal kemarin tuh udah mulai tergambar dengan jelas gitu. Sebetulnya yang saya catat Om, kan ada satu statement ya, Dadi Wong Apik itu ya. Jadi Wong Apik itu ada satu statement besarnya. Terus yang berikutnya, apa yang ibu lakukan? Kemarin Mbak Dian jelasin tentang satu, pokoknya lakukan kebaikan. Gitu. Nah, ibu tuh suka melakukan kebaikan. Yang kedua, kebaikan itu jangan dinanti-nanti. Terus yang ketiga, mengajarkan Mbak Dian untuk empati. Kalau kamu ada di posisi mereka gimana? Nah, itu tuh ada tiga hal. Ada tiga pola kebaikan yang ibu lakukan dan masuk ke alam bawah sadarnya Mbak Dian dan Mbak Dian melakukannya gitu. Nah, mungkin nanti Mbak Dian bisa memperjelas apa yang Mbak Dian lakukan setelah Mbak Dian mendapatkan pola itu gitu. Nah, kemarin tuh sebetulnya Mbak Dian udah menyampaikan juga kemudahan-kemudahan yang didapatkan ketika Mbak Dian melakukan pola kebaikan. Mbak Dian ngejelasin kemarin tuh satu, dapat nomor telepon ya. Tadi juga udah ada ya, cuman tadi tuh ceritanya jadinya nggak kurang kurang greget gitu ya. Dapat nomor telepon di Jakarta ketika pertama ke Jakarta, dapat nomor telepon teman-teman di Jakarta, dapat ruko, terus juga jadi narasumber TV radio tanpa marketing. Terus yang keempat itu tadinya mau dijadiin apa? Mau dijadiin eh, gongnya itu adalah ketika perjalanan haji tanpa kursi roda. Sebetulnya ini ada hubungan dengan bertemu diri di Baitullah gitu. Jadi ketika kebaikan dilakukan, gitu, eh, bahkan Allah menolong di tanah air dan bahkan di Baitullah Allah berikan kemudahan. Dan bisa di ujungnya sampai disampaikan bahwa kebaikan ini yang mengantarkan hari ini mengantarkan saya menuju ke Baitullah. Gitulah kurang lebih lah, mengantarkan diri saya. Atau kebaikan ini yang mengantarkan saya bertemu diri di Baitullah gitu. Jadi ada closing statement itu yang memperkuat sebetulnya. Nanti kita bermain di apa diksi-diksi yang atau dari kontennya mungkin nanti bisa tektokan dulu Mbak Dian, kita tektokan. Insya Allah nanti bisa diberikan masukan oleh saya atau Mbak Ari juga gitu. Dari saya itu Om Pras tentang Ya, terima konten. kasih. Dan cara penyampaiannya itu seperti kalau ngobrol di teras rumah gitu loh, Mbak. Iya. Nah, nanti ditutupnya misalnya ya, dari apa yang saya alami dan ibu saya alami, saya meyakini bahwa ini semua memang karena kebaikan-kebaikan yang telah ibu lakukan dan ajarkan di masa lalu, yang tanpa sadar saya juga contoh. Ini keyakinan saya. Saya tidak tahu bagaimana keyakinan Anda. Silakan. Penutupnya diambangkan begitu juga oke. Itu untuk menghindari suatu kemutlakan bahwa ini memang adalah karena kebaikan di masa lalu. Tapi ini ada sebuah iman saya. Memahami sih maksudnya Mbak Dian pas lagi ini ibu, terus kemudian ke hidupnya Mbak Dian, terus mau disatukan, tapi nah penyatuannya itu jadi kayak nggak greget nggak jelas. Nah tadi kayak Kang Nugi dan Om Pras udah membantu apa ya kayak menggabungkan menyatukan. Nah kalau ngobrol di warungnya mungkin juga membedakan suara ibu, notasi apa intonasi ibu dan intonasinya Mbak Dian. Tadi masih sama. Nah, sama mungkin tadi kalau jeda-jeda tadi kan lagi mencari contekan yang hilang ya, Mbak ya. Jadi jeda jeda ada tapi jangan terlalu lama. Itu aja. Yang lainnya udah lengkap di Kang Nugi dan Om Pras. Ada satu hal juga yang positif.
Filler words-nya udah mulai hilang Om. Nggak ada udah nggak ada. Ya, Itu udah keren banget itu. Itu perkembangan yang signifikan. ya, Nah, betul. itu termasuk ketegangannya kan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Kita beranjak ke Apen, silakan Pen. Oke, nyontek-nyontek dikit boleh ya? Boleh Masih belum. dong. eh, Pengalaman ini belum pernah apa yang ceritakan kepada siapapun di publik. Sorry, sebelum lanjut, sekalian Ya, boleh nggak kata Apen diganti dengan kata saya? Oke, 12.01. 12.01. berantakan. Apa-apa. Pen, apa yang Ya, dirasa menjadi kekuatan dalam performance barusan? nggak ada. Bubar. Sudah dibikin keynote-nya, tapi memang belum selesai. Kekuatannya sebetulnya kalau ceritanya runut, ada meaning yang bisa menjawab what-nya, why-nya, what if-nya sebetulnya sudah disusun. Cuman tadi ada kebolak-balik sehingga mungkin nggak runut. Satu, kedua kelemahannya adalah eh, rasa agak terburu-buru, terbebani karena wah 12 menit jangan lewat. Nah, itu ya ketiga masih kurang latihan lah sehingga ada yang ke skip. Itu area to improve ya berarti ya. Ya, Oke, tadi kalau yang gue lihat, gue dengar berdasarkan itu ya, yang tercatat, kalau nggak tercatat, nggak terdengar, miss ya, mohon maaf. Pertama, dari sisi flow natural, itu Apen sampai dengan pertengahan itu sudah natural. Dan sudah ada unsur-unsur humor di sana. Nah, Mbak Dian tadi malah belum ada unsur humor di sana. Jadi serius itu. Nah, perlu ada tambahan humor. Bukan tambahan, memang memang ada humor di dalamnya. Humor itu bukan berarti candaan atau kayak stand up comedy, tetapi bahkan dalam cerita saja itu bisa merupakan humor. Ceritanya sendiri sebuah humor. Misalnya kemarin gue ke Jogja, diajak sama Gusti Prabu. Itu adalah adiknya Sultan untuk nyanyi di sebuah kafe. Nah, pas dia nyanyi, suaranya memang bagus, tapi ketukannya nada itu nggak pas. Sehingga keyboardisnya itu sambil ngasih tahu, ya, ra, ra, gitu, supaya ketukannya pas. Nah, Gusti Prabu malah gini, loh, kowe kok ngatur-ngatur aku? Harusnya kamu ngikutin aku. Wes, baleni. Nah, diulangi lagi nyanyinya. Nah, bahkan pengalamannya itu sendiri sebuah humor kan. Jadi nanti cari cari sudut-sudut atau cari hal-hal yang bisa menjadi humor, Mbak Dian ya. Balik lagi ke APN, dari sisi naturalnya sudah dapat, cuma tadi memang tinggal berlatih menyebut APN itu dengan saya. Karena tadi saya sekali, sisanya APN. balik lagi. Balik lagi. Kemudian E-nya, filler words E-nya itu 6 kali yang saya catat ya. Sebenarnya 7 kali, tapi kayaknya yang satu ini bagian dari dialog yang dikutip oleh Apen, jadi nggak saya masukkan. Kemudian ini, jadi sebetulnya dengan performa barusan yang 12 menit ini, Apen kalau dikatakan single idea, jadi 12 menit ini jangan multiple idea, cukup single idea. Ide besarnya itu tentang apa sih Pak yang mau disampaikan ke kita, audiens, sehingga audiens ini tergerak untuk apa sebetulnya?
untuk melakukan perbuatan baik dengan ikhlas. Oke, untuk melakukan perbuatan baik dengan ikhlas ya. Ya, Nah, kalau nggak salah yang lalu ada contoh pengalaman yang nggak ikhlas. ya, itu Tadi belum ada skip, ya. Itu ke skip skip ya. tadi. Gara-gara lihat timer udah 12 menit. Maka tadi begitu begitu bersedekah atau memberi dengan ikhlas, tapi terus masuk di pertengahan ke ceramah, ke khotbah. Apalagi ditutup dengan teruslah berbuat baik. Wah, itu udah menggurui itu. Nah, gaya kita nggak begitu. Bisa dibuat dengan seandainya Anda berbuat baik terus, maka. Jadi seandainya, maka. Itu sebagai penggantilah. Kemudian secara konten, aku nggak tahu apakah ini setan yang diusir atau iblis. Setauku iblis, karena setan adalah sifat. Setan itu ada di jin dan ada di manusia. Nah, maka yang diusir dari surga ini apa? Iblis atau memang setan? Nah, ini mungkin perlu lebih diperjelas lagi. Kemudian ada kata-kata apa hikmahnya? Makna dari cerita tersebut itu nggak usah disampaikan, kan? Apa maknanya? Nggak usah. Gitu. Itu membawa kita ke yang menggurui lagi akhirnya. Nah, ada redundant tadi tentang ikhlas, pamrih, dan melupakan itu di awal dan di akhir. Nah, jadi supaya tidak redundant, itu mungkin karena juga tidak tersampaikan cerita yang tidak ikhlas tadi. Jadi proses logikaku itu agak, ini kok langsung ke sini ya. Mungkin saya dulu ikhlas, tapi diceritakan sekarang, loh berarti sekarang nggak ikhlas dong gitu. Nah, itu juga menyebabkan ada sequence yang ini gimana ya. Gitu. Nah, kalau ikhlas itu sebagai what, why-nya itu aku juga belum mendapatkan kekuatan. Apa sih why we need to ikhlas? Gitu. Nah, maka bisa jadi karena tadi terskip yang cerita tidak ikhlasnya. Jadi, oh kalau ikhlas itu bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau nggak ikhlas karena kita digoda setan, nah itu. Dan kemudian ada bagian cerita yang bisa disingkat. Kalau memang maksudnya adalah memberitahu bahwa setan ini akan terus menyeret mereka yang tidak ikhlas, kecuali yang ikhlas kan, maka bisa diambil dari tengahnya saja, tidak usah cerita dari awal ketika Allah menciptakan ini manusia. Bisa saja di antara Anda, saya yakin sudah pernah mendengar tentang bagaimana setan menolak perintah Tuhan untuk bersujud kepada manusia. Sehingga setan atau iblis itu dilaknat dan kemudian diusir dari surga. Tapi sebelum dia diusir, dia minta permintaan atau menyampaikan permintaan. Gini, 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 gini. Itulah sebabnya musuh atau godaan terbesar dari kita mengaktifkan hukum kekekalan energi dalam hal kebaikan ini. Misalnya gitu adalah godaan setan untuk kita tidak ikhlas. Dan itu sudah saya buktikan. Nah, ketika boleh diceritakan sebelum cerita tentang setan, bisa juga diceritakan sesudah tentang setan sebagai penguatan dari ini. Samson Betawi juga bisa disingkat. Di antara Anda mungkin juga pernah mendengar cerita tentang Samson Betawi. Samson Betawi itu kelemahannya ada di bulu ketek. Makanya begitu dia
berantem sama musuhnya dan musuhnya tahu bulu ketek adalah kelemahannya, maka diguntinglah bulu ketek itu dan akhirnya kalah. Kenapa? Karena kelemahannya diketahui. Kelemahan kita dalam bersedekah adalah, dalam memberi adalah ini. Jangan sampai setan itu tahu bulu ketek kita. Itu kan bisa diolah lagi jadi bungor itu. Coba cek bulu ketek masing-masing. Ya udah langsung interaksi juga dengan audiens itu. Nah, jangan. Nanti ketahuan setan. Nggak usah dibuka. Jangan ketahuan sama sebelahnya. Nanti ketahuan sama setan. Nah, jadi nggak bisa gitu juga. Nah, gitu, Pen. Oke, terima kasih. Cara gitu, silakan. Ya. Jadi aku udah dijelaskan tadi sama Om Pras karena tadi aku tuh mulai lancar semuanya asik gitu kita dengerinnya dan bisa kebayang apa gimana Mas Apen Om Apen menjelaskan. Nah, pada saat masuk surat Al-A'raf, nah itu disebutin tuh satu-satu Al-A'raf ini. Terus jadinya intonasinya jadi datar semuanya tuh. Nah, di situ jadi kayak mulai kayak ustadz apa ya berbicara gitu loh. Nah, kemudian dari Al-A'raf ini tadi itu agak panjang tuh. Agak panjang, nah kemudian masuk ke Samson. Samson bulu ketek itu aku mikir ini Samson sama si Al-A'raf ini apa hubungannya gitu loh, apa hubungannya. Tapi tadi setelah mendengarkan Om Pras ini, oh aku paham. Eh, apa hubungannya tersambungnya tuh di sini. Itu aja sih di aku. Jadi tadi ini Al-A'raf sama Samson bulu ketek aja sih tadi ininya. Tapi setelah dijabarkan oleh Om Pras ya juga ya, jangan sampai kelemahan kita diketahui setan. Nah, itu bisa di ini kan metafora dengan si bulu ketek. Udah cakep kok. Aman. Terima kasih. Aman. Insya Allah. Kang Nugi, silakan. Oh, sedang punya keperluan. Iya, lagi ada keluar sebentar tadi Om. Oke, kalau begitu, oke, nanti kita minta Kang Nugi berikutnya ya. Jadi sementara kita lanjut dulu aja. Kan ada yang mau ditanyain nggak dari feedback tadi? Eh, ada sih satu mengenai tadi surat Al-A'raf. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Om Pras bilang kalau perlu kita sampaikan referensi untuk menguatkan. Jadi tujuannya adalah memberikan referensi. Apakah perlu atau tidak? Pertanyaannya itu. Kalau referensinya itu umum, kayak cerita tentang setan tadi, Iya. boleh saja gini. Saya pernah mendapatkan nasihat dari abah saya tentang surat Al-A'raf. Isinya, Anda pasti sudah tahu kan tentang setan itu kan. Langsung aja cerita. Jadi tidak usah Oke, disebutkan apa gitu. Karena itu udah common sense. oke. Masih datar ya. 259. Berapa? 1259. Waduh, 13 udah lewat. menit. Itu tadi Oke. karena banyak jeda-jedanya. Mm-mm. Oh, oke. Nah, Pak Ferry, saya izin memberi feedback. Siap. Kata yang saya lihat, saya dengar ya. Mm. Secara energi, secara tempo, secara energi, menurut saya, bagi saya sebagai audiens itu sudah merasakan pas. Mm. Energinya pas, Mm. temponya mungkin di sini karena banyak jeda, jadi sekitar di skala 6. Barangkali bisa ditambah ke 7. Oke. Supaya Temponya terlalu lambat ya, Pak Ustadz. ada Pak, bagian-bagian yang terlalu lambat dan jedanya agak oh, lama. Gitu. Jadi tidak ngalir flow-nya jadinya ya. Oke. ini nggak apa-apa karena baru Oke. saja kan Iya, iya. rehearsalnya, nanti akan lancar dengan sendirinya. Oke. Kemudian kita cek ada informasi yang berguna atau tidak. Misalnya usia saya 60, kemudian menikah 32 tahun, tinggal di Rawasari sudah 30 tahun. Nah, ketika kemudian ada 15 tahun yang lalu, berarti 15 tahun yang lalu itu usia Pak Ferry 45 ya Ya, ketika diminta itu kan. betul. Nah, sehingga tujuan memberitahu usia saya 60 tahun menikah 32 tahun itu apa bagi audiens Oke. manfaatnya? Oke, tadi idenya baru aja saya bikin barusan Pak Pras karena saya melihat bahwa
ternyata kesadaran tuh saya tuh udah berumur lah gitu ya. Dan baru saya masukkan titik baliknya itu, dan suatu hari 15 tahun yang lalu gitu loh, eh, Pak Pras. Jadi saya pikir baru aja saya syuting, oh saya harusnya saya coba saya kondisi saat ini gitu kan. Mungkin saya membawa audiens bahwa ya kalau ini menjadi hikmah atau menjadi apa namanya, itulah ya, petunjuk dari Allah itu kan datang kapan saja gitu, dan tidak memilih usia sih gitu. Saya nggak perlu, kalau memang nggak perlu ya saya buang. Saya coba. Sebetulnya bisa berguna, yaitu memberi Ah, bahwa saya sudah sholat subuh berjamaah 15 tahun loh, oke. 15, oke. ya kan? Karena karena sekarang usia, jadi bisa saja saya sekarang usia 60 tahun. Saya Oh, sudah 15 tahun subuh oh. berjamaah. Sampai dengan usia 45, Hmm. saya ini ya itu tadi Oke. malas segala macam itu, bla bla Oke. bla bla bla, gitu. Jadi menikahnya nggak usah lah ya. Kan Menikahnya nggak usah. nggak usah, siap. Nah, kemudian ya sebetulnya istri saya yang terima telepon sih. Nah itu nggak usah juga. Karena Oh iya, intinya adalah ada komunikasi dengan ustadz gitu kan. oke. Langsung aja ya. Langsung. Nah kemudian ya tentu nanti kalau sudah lebih lancar matanya akan lebih banyak eye contact dengan audiens kan. Kalau Oh, tadi kan bagus. 80% itu ke Ke atas. atas ya. Oke. Sekaratul maut juga ke atas loh Pak. Ini matanya itu. Ya. Kemudian tersebut, jadi di masjid Hmm. tersebutnya nggak usah dipakai Pak, Hmm. karena itu akan disassociate audiens dengan masjid. Jadi bahwa seolah-olah audiens itu juga ada di dalam masjid. Hmm. Oke. Terus, Kemudian hmm, cerita Sya'ban menginspirasi saya. Nah, itu langsung saja apa yang saya ingat tadi itu membuat saya akhirnya memutuskan untuk, jadi nggak usah menginspirasi lagi, tapi memutuskan untuk hmm. pagi atau setiap subuh saya sholat berjamaah. Nah, yang tidak terlalu jelas adalah challenge-nya tadi. Jadi challenge-nya itu dikatakan bahwa ya saya harus istiqomah. Nah, Hmm. tadi saya sehingga caranya adalah satu apa tadi itu minta minta Oh ya. pengurus masjid untuk mengumumkan 10 Oke. nya dan seterusnya itu. Nah, mungkin ada gambaran sedikit dulu. Tapi apakah saya langsung bisa dengan mudah, dengan enteng, sholat subuh setiap hari? Hmm. Gitu ya. Saya sadar bahwa saya butuh untuk istiqomah, tetapi saya dihambat oleh, nah kan tadi hambatan-hambatan, Hmm. misalnya apa? Sebutin aja Pak. Rasa malas, rasa Iya. ngantuk, tergoda untuk apa? Gitu. Karena tadi ada hambatan, itu aja. Jadi nggak jelas juga bagi apa hambatannya ya. Jadi Hmm. hambatannya apa? Nah, maka saya lakukan apa? Ada satu lagi kesempatan, dan ini menguatkan. Iya. Audiens ini kan akan termotivasi untuk melakukan sesuatu apabila sesuatu itu berdampak. Sesuatu itu ada evidensnya, Hmm. lebih baik daripada tidak dilakukan. Maka sesudah Pak Ferry istiqomah setiap hari subuh berjamaah, apa sih perbedaannya dengan sebelum yang konkret? Kalau kalau nggak tergambarkan di situ hanya pemikiran Pak Ferry saja, hanya refleksi Pak Ferry dengan 3 cerita itu, ya itu Hmm. inspirasi sebatas wacana. Tapi kalau ada evidensnya, Pak Ferry menceritakan evidensnya apa sih? Ternyata sesudah saya
sholat subuh rutin setiap hari, ya misalnya Pak Ferry menjadi lebih tenang, menjadi lebih fokus dalam bekerja, Iya, iya, lebih mudah bergaul, iya, iya, menjadi naik pangkat, ya kan bisa saja seperti itu. iya, iya, iya. Lancar, lancar rezekinya, lancar karirnya, tapi Oh, sesuatu yang memang faktual, faktanya ada. Gitu. hmm. Nah, saya tidak tahu apa, boleh juga ditutup begini. Nah, saya tidak tahu apakah ini dampak dari saya rutin setiap hari sujud berjamaah. Tapi katanya Hmm. begitu. Ah, iya, iya, Tapi iya, katanya iya, begitu. iya, 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 iya. Nah, itu dia membuat yang mendengar makin confident, makin teryakinkan. Oh, karena apa? Iya, Karena ada buktinya. iya, iya, betul, betul. Atau sampai ceritakan saja. Saya diangkat sebagai direktur ini, komisaris Iya, ini pada usia segini, dan saya berhasil membuat bisnis Arisa komputer. Itu iya, apa? Karena itu sebuah evidence yang konkret, iya, iya, iya. grounded. Nah, itu saya yakin dengan 12 menit, dengan Iya. memangkas beberapa cerita, membuat lebih succinct, itu akan 12 menit akan tersampaikan. Dan menurut saya ini konten yang sudah cukup kuat, Pak Ferry. Udah mantap. Ada benar-benar Pak Pras, saya ada 2 proyek besar nih yang nggak terduga sebelumnya gitu di perusahaan saya satu lagi nih. Tahun lalu juga itu perusahaan saya dalam keadaan yang kontraktor ya, itu dalam berat. Tiba-tiba ada windfall, ada proyek besar dan tahun 2025 kejadian lagi gitu. Target salesnya nggak tercapai sampai tahun ini tiba-tiba ada satu proyek besar yang saya nggak duga gitu dari Pertamina besar sekali, ya Allah, menyelamatkan perusahaan ini. Betul betul itu saya bisa boleh saya masukin ya. Dimasukin. Iya, Asal jangan, supaya terhindar dari jam iya. to conclusion atau terhindar dari magical Apa thinking, apakah karena saya sholat subuh dapat proyek ini gitu ya, itu maka saya. saya salat subuh dapat proyek ini. Saya tidak tahu, tapi Ah, itulah faktanya. iya Wallahu iya a'lam. Nah, itu aja. iya iya iya. Sehingga audiens juga ikut, bahkan secara mental dia ingin ikut membuktikan bahwa ya ternyata begitu. Dengan cara dia buktikan sendiri dalam kehidupannya. Betul Jadi betul. sebetulnya cerita ini yang disampaikan Pak Ferry itu memotivasi secara tidak Iya iya. langsung untuk orang bergerak. Nah, jadi teman-teman yang lain juga bisa memodel bagi yang masih ragu dengan ceritanya. Oh, seperti ini nih, poin-poinnya tuh lumayanlah jelas. Nanti tinggal diperjelas lagi dengan masukan-masukan saya tadi. Saya boleh start tambahin ini nggak, Pak Pras? Memang saya lakukan sih ya. Saya berdoa setiap sholat subuh berjamaah itu, ya Allah mudahkan urusanku, mudahkan urusan anakku, satu lagi tuh mudahkan usaha aku ya Allah gitu. Itu tuh doanya. Boleh juga saya sampaikan itu. Apa enggak ria? Apa enggak ya? Oh, ya kalau ria Saya atau berdoa enggaknya, setiap subuh itu. pertama, kalau ria atau enggaknya itu Oh kembali iya. ke diri kita masing-masing, mau ria atau tidak. Kedua, kalau ada orang lain mengatakan ria, itu bukan urusan kita, itu Iya, urusan iya. Iya, iya, betul. saya. Di luar kontrol kita. Iya, iya, Nah, iya. Oke, oke. Jadi lupa di pelajarannya Leon. Siap, siap. Itu saya lakukan dan mungkin doa itu yang membuat 2 proyek ini apa windfall, benar-benar di luar dugaan lah. Oke. saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya, Iya, tetapi iya. inilah yang saya imani dan inilah kenyataannya. Saya yakinin itu ya. Siap. Makasih, Pak Pras. Silakan Kang Nugi dan Mbak Ari. Kalau aku mah udah deh, nggak usah gimana-gimana, tapi energinya, state-nya Pak Ferry udah dapet banget. Bahkan yang perempuan pun lagi langsung berpikir bahwa kalau aku bisa nggak ya sholat subuh di masjid. Jadi ada kayak rasa yang, wah rumahku juga deket loh sama masjid. Nah itu tuh awal Pak Ferry itu energinya tuh dapat banget Pak. Itu tuh dijaga banget state itu. State-nya Iya, tuh kayak asik gitu loh. Nah itu tadi kerasa kecewanya, kerasa malunya. iya, Dan ada rasa syukur. Nah tadi kan Pak Ferry masih menyebutkan saya dikasih anak anak yang soleh, istri yang baik, bla bla. Nah tapi kok saya masih nggak ini. Nah ntar kan yang itu tadi akan oh, dilepas. Namun energi yang Pak Ferry sampaikan kalau di sesi itu dapat. Jadi kalau saya jadi audiens dan baru pertama kali dengar itu enak banget Pak.
Hmm. Makasih, Mari. Kalau konten udah diompres. Iya, iya, Beliau the real dalang. iya, iya. Betul, Keren, betul. keren. Oke, Bismillah. Keren. Ini intermezzo dulu. Kalau kita takut ria, kalau kata Rasulullah itu sudah ria. Makanya nggak usah takut ria, sampaikan aja. Dan memang itu yang dilakukan ya, Iya bukan betul, mengada-ada memang itu ya. yang dilakukan. Jadi Siap, siap. perbarui niatnya insya Allah. Tapi kita alasan itu yang Pak Pras bilang, apakah ini yang membuat ya, itu yang jadi ininya ya, Iya, jadi betul. bentengnya gitu kan? Bukan kita apakah jadi tanda tanya sesuatu yang sebenarnya fiktif itu kan? Yang seperti Mas Apen juga tadi kan apa gitu ya, tapi berdampak gitu kan? Oke. Iya. Saya ngomentarin dulu Mas Apen atau langsung ke Pak Ferry? Mas Boleh Apen dulu dua-duanya. ya. Oke. Tadi sebenarnya di jalan tuh saya ngomong, tapi mencet kok nggak kedengeran suaranya. Untuk Mas Apen, tadi kan ngalir di awal ya, tapi di pertengahan sampai ke akhir itu agak hilang gitu. Maksudnya agak mulai fokusnya mulai kemana gitu. Nah, ini bukan hanya untuk Mas Apen, tapi untuk teman-teman yang lain. Ketika kita mulai hilang fokus dalam latihan, nah kita perhatikan hilang fokusnya ketika apa dan ketika part mana. Nah, itu yang nanti di mastering lagi gitu. Jadi mungkin dari awal sampai tengah itu dia udah mastering, udah dapet gitu. Nah, ketika kita hilang fokus, oh berarti yang perlu di mastering lagi yang mana gitu, part di mana. Nah, itu mungkin tambahan untuk Mas Apen karena seringkali ya pembicara itu hilang di satu part. Nah, itu yang perlu kita temukan part mananya gitu. Tadi sebetulnya mau ngomentarin tentang ayat, tapi udah dikomentarin sama Om Pras gitu. Kalau misalnya mau saya teringat Abah, sih saya inginnya state-nya state Abah yang dimunculin gitu ya. Abahnya yang ngasih nasihat, tapi tadi eh, apa yang disampaikan Om Pras lebih bagus ternyata gitu ya. Jadi sesuatu yang diingat, jadi bukan apa percakapannya, tetapi langsung direct to the point gitu. Dan yang terpenting adalah kenapa dari awal sampai tengah itu dapat karena Mas Apen udah deliver state gitu, udah menginduce audience dengan rasa gitu. Nah, rasa itu yang tadi di tengah mungkin sempat goyang, hilang, ke belakang nggak rasanya kok hilang gitu. Nah, itu yang perlu difikirkan. Itu aja sih Om Apen, insya Allah. Makasih, Kang Oke, Lodi. sami-sami Om. Terus yang kedua untuk Om Ferry, Siap. hari ini berbeda sekali. Keren. Senang banget ya ngedenger Om Ferry dari awal. Tadi dari mobil terus nyambung ke di PC ini. Enak banget gitu ya. Cuman saya masih kurang puas dengan hook-nya aja gitu. Masih kurang Oke. puas dengan hook-nya aja. Eh, Hook itu kan sesuatu yang grab di audience attention ya gitu. Tapi tadi itu disampaikan mungkin ya apakah ada ketidakyakinan atau apa gitu yang saya dengar gitu yang saya rasakan. Mhm. Kalau mau dihadirkan aja keyakinannya gitu. Misalnya ini contoh aja. 15 tahun yang lalu kisah ini bermula. Gitu. Langsung ceger gitu. Hmm. Ketika itu usia saya 45 tahun. Hmm. Kalau mau disebutkan yang tadi 32 tahun pernikahan. Ah, tapi rasanya ketika azan berkumandang berat menuju ke masjid gitu misalnya. Hmm. Jadi ada sesuatu yang dimunculin hook di awal gitu. eh Terus baru nanti ada kontranya padahal jarak ke rumah ke masjid itu dekat 5 menit dan lain sebagainya. Setiap azan berkumandang, terus tadi mengingat orang tua itu juga dapat banget. Hook di awalnya aja yang kurang greget ya. Iya, iya. Pas waktu di tengah itu dari kata malu sampai ke akhir itu enak banget gitu ya. Nyaman gitu ya. Mungkin rasanya udah membuncah gitu ya. Jadi enak banget sampai ke belakang gitu. Gitu. Nah, satu lagi di closing ada sesuatu yang kita hantam lagi gitu. Itu tadi Om Pras ngasih masukan juga bagus. Gitu. Iya, iya, iya. Itu aja Om Ferry dari saya, insya Allah. Makasih Kang Dugi. Udah Jadi mulai brutal, luar biasa. brutal kalau di materi training itu brutal fake atau fenomenanya tuh kurang hook ya. Iya, 15 tahun yang lalu tuh ini segini kalau loh. mau dimunculin kesyukuran juga bisa. Misalnya Iya, 15 tahun yang lalu, misalnya iya. kisah ini bermula. 45 tahun usia saya. Hmm. 32 tahun usia pernikahan. Hmm. Kebahagiaan. Hmm. Karir yang terus
menanjak gitu, apa Hmm. pendapatan bla bla bla, pokoknya kesyukuran kita. Tapi ternyata kesyukuran itu tidak membawa saya dekat dengan Allah, misalnya gitu ya. Setiap azan berkumandang, nah gitu. Jadi ada sesuatu yang diangkat, tapi nanti dimunculin. Nah, fenomena tadi. Iya, siap. Makasih banyak, Siap, Kang. sami-sami, Om Erik. Nuhun. Oke, sekarang Mbak Elsa, silakan. Iya, sudah. 10.39. Masih kurang. Naik 2 menit. Naik 2 menit. Oke. Mau gantian dulu siapa? Kang Nugie atau Mbak Ari dulu? Kayaknya Om Pras dulu langsung. Oke. Ini bukan tentang Mbak Elsa, tetapi tentang performan barusan ya. Berdasarkan apa yang saya dengar, saya lihat, dan saya rasakan. Mm-mm. Ini cerita ada loop-nya. Cuma saya jadi penasaran dulu, akhirnya endingnya gimana ya ketika mau berantem sama lelaki itu ya. Gak ada yang lawan, Om. Nah, oke. Alhamdulillahnya. Pertama gini, ini kita menggunakan standar next level public speaking ya. Ketika kita berbicara, kemudian kita menangis, baik karena menghayati situasinya, ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Sesungguhnya, jadi gini, berbicara itu proyeksi apa-apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita masih bingung, berarti memang ada sumbatan-sumbatan di dalam diri yang memang perlu kita bereskan. Kita mau cari gimana metode, teknik supaya mulus, tapi kita sendiri memang punya hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan kejiwaan yang memang ada di sana sebelum ini di-remove, belum kita dilancarkan, itu tetap akan muncul dalam panggung. Maka kalau kita bicara, biarkan audiens yang menangis, jangan kita menangis. Itu prinsip dulu. Bukan berarti salah tadi barusan Mbak Elsa ya. Karena bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, audiens itu terbawa dengan suasana emosinya pembicara sehingga kehilangan esensi. Kemungkinan kedua, justru terdistraksi oleh situasi pembicara. Karena berarti pembicara sendiri masih memiliki persoalan sehingga ya keluarnya emosi itu. Nah, maka kita berlatih untuk kita naikkan level kita sehingga pada jiwa yang sudah selesai, ketika menceritakan masa lalu itu akan clear. Dan bahkan dengan diksi, dengan kalimat, dengan gesture, tanpa tanpa dramatisasi, itu akan terresonansi langsung ke audiens sehingga nyampe. Ini challenge-nya nih ya. Jadi ini bukan sesuatu yang salah, tetapi ini kalau mau men-challenge diri ke next level ya. Selalu beresonansi kok. Pengalaman kemarin ke Jogja itu sebuah
pengalaman batin. Jadi saya ke Jogja itu kan nonton wayang. Wayang yang diselenggarakan di rumah adiknya Hamengkubuwono ke-10, yaitu Gusti Yuda. Mas Pras beda nonton wayang di sini sama nonton wayang di TV. Kalau di sini resonansi logam itu, nada-nada yang berasal dari logam itu langsung ke tubuh kita, langsung ke jiwa kita. Tapi kalau ke nonton wayang di TV, resonansi elektronik yang masuk ke dalam diri kita. Gitu. Artinya memang bagaimana keadaan kita itu akan resonansi itu akan masuk langsung kepada ini akan beda loh ketika kita rehearsal by online by Zoom dengan nanti kalau datang langsung ke Rotella misalnya kita akan adakan offline itu akan sangat berbeda nantinya. Itu ya yang pertama ya. Jadi betul-betul usahakan clean kitanya clean, kita membawa story untuk audiens, biarkan audiens yang menangis dengan story kita jangan ikut menangis. Karena itu berarti kita yang sedang memproyeksikan persoalan jiwa kita. Itu yang pertama, kemudian ada sambungan-sambungan yang saya masih mencari-cari. Sebentar, ini seperti ada sesuatu yang loncat. Satu yang jembatan logika yang kok langsung ke sini ya. Pertama adalah ketika di awal setelah menceritakan menantang laki-laki itu kalau mau 1 lawan 1. Nah, 1 lawan 1. Kalau tadi kan Mbak Elsa ditaruh paling depan. Bisa kok ditaruh di tengah, di depan dengan perempuan itu, atau boleh anak itu atau perempuan itu. Kalau perempuan itu, audiens bisa nebak Mbak Elsa gitu kan. Tapi kalau anak itu mungkin disamarkan dulu, kalau mau misteri seperti itu. Sehingga sampai dengan nyari kalau berani 1 lawan 1. Dan hasilnya memang tidak ada satupun laki-laki yang melawan saya atau perempuan itu. Nah, kemudian saya tidak melawan atau saya melawan kata cantik. Ya, ternyata. Tapi nanti ada di ujung di setelah itu yang saya lawan sebenarnya bukan cantik tapi karena benci apa tadi ya? Benci dipaksa sama. Iya, iya. Paksa Enggak. sama. Tidak boleh memilih. Tidak boleh memilih. Maka traumanya di mana sih sebetulnya? Di episode pertama ya, episode ketika kecil. Karena saya lihat di sini ada 2 episode trauma. Pertama ketika kecil, sehingga jadi preman. Ini adalah bentuk perlawanan karena dipaksa untuk dandan. Sementara pada saat itu, frame-nya apa sih yang membuat Mbak Elsa menolak didandanin? Nah, itu tadi saya belum dapat tuh. Apa? Pokoknya pengen tampil beda saja, pengen jadi diri sendiri saja, atau apa? Iya, setiap misalnya bilang Asa mau ini gitu, oh ini mau nggak cocok, kamu cocoknya sama ini gitu. Jadi udah langsung dipilih-pilih-pilih. Oh, jadi boleh jadi ini sebuah diawali, traumanya tuh diawali, jadi sebelum ada kebencian, ceritakan awalnya dulu. Karena kalau ini tentang kebencian yang harus sama, berarti ada emosi kecewa dulu. Betul nggak ada kecewa di sana karena kemauannya untuk ini tidak diizinkan, malah dipaksa harus satu yang lain. Kekecewaan ini lama-lama berubah menjadi benci. Benci ini menjadi perlawanan. Wujud perlawanannya adalah dengan menjadi preman kecil. Gitu kan? Iya, iya. Nah, maka bantu audiens untuk memahami trauma episode pertama ini. Sehingga audiens tuh paham, oh kenapa si anak ini begini toh. Kalau tadi saya agak bingung. Ini karena benci melawan kata cantik dan terlalu. Kenapa ya? Kok ada frame apa sehingga dia mau melawan kata cantik?
Pasti ada peristiwa, ada konteks, sehingga memberi makna. Dengan makna itu muncul emosi tertentu. Apa emosi pertamanya? Kecewa. Maka waktu itu tidak tahu apakah kecewa duluan atau sedih duluan, habis itu bercampur jadi satu atau apa, ceritakan saja. Itu yang menjelaskan audiens menjadi paham kenapa sejak kecil itu seperti itu. Nah, kemudian setelah dewasa ada dipaksa untuk dandan karena tuntutan lingkungan. Tapi bisa sampaikan saja, deskripsikan situasi kejiwaan Mbak Elsa waktu itu. Apakah menerima, apakah ikhlas, ataukah apa gitu. Karena setelah itu sang guru itu ini mah bukan Elsa yang dikenal. Tapi Elsa yang dikenal oleh guru itu deskripsinya belum ada. Sehingga saya bingung. Loh, guru ini mengatakan bukan ini Elsa yang saya kenal. Ya Elsa yang kemarin tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana Mbak Elsa? Belum ya. Nah, jadi yang dikenal oleh guru ini Elsa yang seperti apa? Nah, jadi ada cerita yang lompat bagi saya tuh bingung ini menjelaskannya gimana gitu. Jadi setelah dari kecil, kemudian kan tumbuh sebagai wanita yang melawan itu, yang jagoan, yang ini. Sampai dengan akhirnya bekerja, tapi karena tuntutan lingkungan, berarti kan outside in, bukan inside out. Ada apa? Apa yang terjadi di ruang dalam Mbak Elsa? Apakah happy-happy saja atau memang keterpaksaan? Apalagi ditambah dengan semakin kuatnya mama dan saudara-saudara itu untuk, wah kamu harus gini, harus gini. Nah, sampai pada satu ketika ada kejadian apa, sehingga sang guru itu menyampaikan, ini bukan Elsa yang dikenal. Lalu, setelah itu ada frame apa yang akhirnya membuat Mbak Elsa sekarang betul-betul berdamai dengan situasi, kemudian memaafkan, itu ada frame apa? Itu belum ada. Paling di akhir, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Sekarang aku baik, Alhamdulillah ya Allah, ada tubuh adalah titipan, membahagiakan mama gitu. Tapi itu di ujung, jadi penonton bisa tersesat gitu. Loh, kok ke sini ya? Atau jangan-jangan proses kesadaran ini terjadi setelah sang guru itu menyampaikan pertanyaan itu. Nah, kalau gitu disampaikan saja. Pertanyaan guru itu menyadarkan, membangunkan saya. Kemudian semacam ada suara dalam pikiran saya bahwa ini dan itu kemudian mengganti pikiran saya sehingga akhirnya saya memutuskan untuk apa. Nah, setelah memutuskan untuk itu dampaknya apa setelah itu? Nah, ceritakan dampaknya. Hai Elsa kecil, aku sekarang baik-baik saja. Apakah transformasi yang Mbak Elsa alami pasca mendapatkan pertanyaan dari sang guru itu masih menyisakan inner child yang traumatik tadi? Kalau asumsi saya sudah tidak. Ya, ya, bertahap Om. Jadi dari pertanyaan guru itu nggak langsung clear, Nah, tapi bertahap. lebih baik itulah titiknya. Titik yang lebih berguna bagi audiens. Sehingga audiens itu tahu frame apa, emosi apa, perilaku apa, dan dampaknya apa. Karena itu yang kuat. Kalau enggak, hanya sekedar story. Jadi, frame apa yang mengubah, menyebabkan emosi apa yang berubah, perilaku apa yang berubah, dan dari perilaku itu dampaknya sekarang apa. Kayak tadi tambahan untuk Pak Ferry kan, dengan perilaku menjadi berubah tiap hari subuh, dampaknya apa sih? Nah, dampak itulah value. Yang itu yang akan meyakinkan audiens, bahkan menggerakkan audiens untuk ikut
berdamai dengan diri. Itu yang missing link yang saya alami tadi sebagai audiens awam. Kayak berdamai tadi. Why? Kenapa perlu berdamai? Ada apa sebelumnya sehingga dia berdamai? Itu kosong, gelap, nggak ada ceritanya. Mungkin itu dari sisi konten. Kalau dari sisi penyampaian, dramanya bagi saya sedikit over. lebih lebih tenang, ketika menyampaikannya lebih tenang, tapi justru diksi kata-kata ketika tenang itu akan beresonansi kuat ke audiens. Iya, makasih Om. Makasih, silakan Kang Nuki, Mbak Ari. Makanya inilah yang disebut sebagai the next level of public speaking. Bersyukurlah kita ya teman-teman yang udah biasa ngomong di luar, tapi hadir di Protok gitu. Dan itulah awal waktu itu saya sempat menyesal untuk menjadi pembicara Protok. Saya kira udah bagus gitu taunya. Habisin, Masya Allah dihabisin. Nah ini serunya Protok tuh di sini gitu ya. Tadi Om Pras benar-benar membuka ya hal-hal yang mungkin tidak kita lihat gitu ya. Saya sebagai audiens tadi sebetulnya saya menikmati sekali gitu ya, menikmati sekali. Dan saya merasakan, mungkin saya agak berbeda dari Om Pras, saya merasakan apa yang dimunculin dari sisi emosinya itu natural gitu. Walaupun tetap sebagai pembicara kita perlu menjaga itu supaya tidak muncul. Tadi sih jadinya emang lagunya jadi nggak enak. Iya, Lagunya jadi nggak enak campur karena sama nangis. karena nangis tadi. Kalau nggak nangis ya lagunya enak banget itu gitu ya dan Belum relate tentu gitu juga ya. sih kan. Juga. Tapi Biarlah itu menjadi masalah audiens, bukan masalah. tapi truly ya tadi apa yang Elsa sampaikan itu ngajak saya untuk berbicara dengan masa kecil saya asli gitu. Jadi saya ngerasain oke, kayaknya saya juga perlu ngajak ngobrol masa kecil saya ya terhadap emosi-emosi yang mungkin hari ini saya rasakan gitu. Ya, tuh kan jadi ke bawah, beneran jadi ke bawah nih, ke bawah. Jadi ke bawah. Ketika saya sekarang punya anak dititip di pesantren gitu ya, dan saya merasakan kesedihan-kesedihan anak saya gitu, sampai istri itu bilang, tarik aja yuk, gitu. Udahlah, nggak usah di pesantren gitu ya. Tapi saya bilang sama istri, saya ingin ngajarin sama Zahid untuk bisa punya ketahanan gitu. Dan menyerah itu adalah kata akhir, bukan awal dari segalanya gitu. Eh, tapi itu tuh ngajakin saya untuk berdamai dengan masa kecil saya ternyata gitu ya. Dan saya teringatkan ketika tadi Elsa nyampein tuh, oh iya ya gitu. Dan bisa jadi akan banyak eh, audiens yang bisa jadi ya tersadarkan akan hal itu gitu, berdamai dengan masa-masa yang pernah dilaluinya gitu. Itu sih catatan dari saya sebetulnya apa yang tadi disampaikan menurut saya sih udah dapet ya how to delivernya udah dapet. Tadi konten bener-bener next public speakingnya disampaikan sama Om Pras tuh luar biasa banget ini gitu. Inilah kenapa alasan kita ada di provokasi. Makasih Om. Makasih Kang Nugi. Mbak Elsa, kalau aku pas yang kemarin, yang Mbak Elsa sampaikan yang kemarin waktu kita yang bertiga latihan itu malah iya. lebih aku pahami Mbak daripada yang sekarang gitu. Nah, penyampaian yang kemarin juga lebih natural. Nah, apa yang disampaikan Om Pras itu tenang Mbak. Saya pun mengalaminya. Karena pada saat ngomong dulu sambil nangis, terus oh iya jadi nggak, iya ya ternyata audiens itu kita yang ngomong-ngomong aja. Kalaupun nantinya nangis, ya itu bukan karena memang kita lagi mau menangisi gitu, tapi emang ya udah keluar-keluar aja. Tapi itu memang suatu proses ya Mbak ya, proses banget. Dan makanya pas tadi aku ngeliat Mbak Elsa, aku melakukan hal yang sama dulu. Mudah-mudahan sekarang nggak loh Mbak gitu ya. Jadi apa yang disampaikan sama Om Pras, aku mengalami bahkan Kang Nugi itu sampai hampir cabut dari Rotella.
Enggak, Dia aku curhat, truly dia cabutin curhat aku. rotella beneran. Jadi waktu waktu yang kedua itu yang di roasting Di roasting gitu. di roasting sama Om Fai itu langsung tadinya saya mau bertahan sampai malam, akhirnya saya pulang deh gitu. Saking stresnya gitu ya. Wah, bener, pulang deh gitu. Iya, Daripada iya. stres di sana mendingan pulang. Sampai Jadi nggak sempat dibikinin Indomie waktu itu kan? Oh iya betul. Mau dibikin Indomie nggak usah Om, nggak usah. Pulang. Terus beneran Oh, nggak pulang. enak, udah nggak enak. Beneran pulang. pulang, Kang Lugi pulang. Jadi aku waktu itu lagi di kelas lain kan, aku nggak bisa datang, tapi Kang Lugi ngasih WA bahwa tadinya saya mau melepas tiket apa bus saya mau ada di sini. Tapi setelah di roasting habis-habisan, suaranya suara trainer lah, apalah, dadadadadad. Siapa sih orang itu? Ceh, saya mau pulang, Ceh. Ya. Jadi tenang Mbak Elsa dan semuanya yang ada di sini. Jadi itu Ini kita ngalamin bener iya, semuanya. kita ngalamin bahkan kita membuat satu perkumpulan yang kita sudah latihan sendiri ya Kang ya. Iya. Yang ini kita maunya apa sih sebenarnya gimana sih itu sampai sampai berkayak begitu Mbak. Jadinya aku ke Kang Nugi sampai ke Bandung iya, sampai ke Jogja aku iya. Dan di Jogja itu aku sampai di tempatnya Mbak Diah itu tuh udahlah Mbak. Itu jadi memang memang rasa yang seperti ini nih Mbak. Itu ngelepasnya itu apa sih maunya gimana sih itu kita mencari mencari tahu dulu. Nah, tadi yang Om Pras sampaikan itu sama Mbak, aku juga ditanya lagi, ini linknya kemana? Ini linknya kemana? Nah, Hmm. nanti kalau udah jadi satu cerita yang mungkin Mbak Elsa akan apa Menurutnya ya. menyatukan itu semua, baru gini, ngapain sih gue kemarin tuh muter-muter nggak karuan, ngapain sih gue lebay begitu, ngapain sih? Nah tuh ngapainnya itu nanti akan oh kayak gini ya gitu. Nah itu aku dapetnya waktu itu 3 hari sebelum pementasan. Ah, bener banget. Saya Hamin 2 bahkan. Nah iya Pak, Hamin 2, Hamin 3 itu Saya Hamin 2 baru gini. Oh iya ya. Oh ya. Oh gitu ya gitu. Iya, iya, Itu iya. itu perjalanan spiritualnya pembicara protek. Situ. Iya, tadi itu sebetulnya udah ditambahkan ya yang siapa gurunya Elsa itu dapat dulu dari mana kok sekarang beda yang emang dulu gimana gitu. Nah, itu udah ditambahin ternyata iya bener apa rasanya Elsa saat itu state-nya Elsa waktu dandan tuh gimana nggak terceritakan tadi bener kata Om Pras. Mm-mm. Gitu. dan yang menjadikan trauma banget buat Mbak Elsa itu apa? Hmm. Dengan kata cantik. Jadi trigger traumanya itu loh kan itu pasti trauma banget tadi sampai Mbak Elsa bisa nangis kayak begitu. Artinya Iya. jadi mengingat ke masa lalu lagi. Ini Eh, kayak tadi timeline ya. ya, enggak lebih tadi tuh lebih ke nangis itu lebih ke terharu aku menemukan ini gitu loh. Ah, Iya ya ternyata aku tuh menemukan ini ya, aku menemukan ini ya gitu. Ini tuh terharu banget. Ini hmm. perjalanan banget nih perjalanan aku gitu. Nah, yang tadi alhamdulillah ya Allah terima kasih atas kisah ini itu tuh tambahan spontan gitu. Nah itu ketika Iya. kita, ya Allah terima kasih, itu nggak usah diceritakan. Karena itu menjadi, Oh, oke. Berarti hilangkan aja. ya diganti dengan kata lain lah yang mencerminkan bahwa ini inilah discovery, Hmm, oke. discovery. Jadi Mm-mm. penemuan-penemuan. Kalaupun nanti di panggung nangis, nggak apa-apa, Mm-mm. izinkan saja. Tapi sudah dengan itu tadi kan bukan nangis karena persoalan, tapi nangis karena keharuan. Nangis Iya, iya. karena bisa Iya. memberikan kepada audiens suatu gift terbaik. Oh mungkin tadi saya ngerasain naturalnya Elsa karena mungkin sebelumnya saya kenal Elsa dari mulai Ya, bisa SMA. jadi. Hmm. SMA sampai kuliah kan ya, walaupun nggak terlalu deket ya, tapi kita tahu lah perjalanannya Elsa gitu. Makanya saya ngerasain tuh natural banget gitu. Hmm. eh tapi bisa jadi ya, yang lain tidak merasakannya. Nah, nanti mungkin ketika di panggung mah jadi diri sendiri, otentik aja gitu. Tapi betul, diniatkan state-nya adalah bukan state sedihnya duluan, tapi state berbaginya duluan. Kalau sedihnya itu ada, ya itu efek aja. Mm. Itu Nuhun, bagian nuhun. dari dari alat untuk atau bagian dari inducing Mm. audience.